Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiantari Cahyaning Tias dengan NIM G331220033. Saat ini saya bersama teman-teman saya yaitu Ananda Akila, Elsa Safira, dan Marcella Cahya akan mempresentasikan studi kasus komunikasi persuasif oleh influencer Tasya Farasya dan fenomena approved by Tasya Farasya. Slide pertama ada studi kasus. Tasya Farasya adalah salah satu beauty influencer terbesar di Indonesia yang rekomendasinya mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak produk yang ia endorse mengalami peningkatan penjualan dan menjadi viral. Aktivitas promosi Tasya Farasya dalam mereview dan mengendorse produk kecantikan seperti skincare dan make up pada tahun 2024 hingga 2025 memunculkan istilah populer yaitu approved by Tasya Farasya. Selanjutnya yaitu ada analisis elemen persuasif. Yang pertama, tujuan komunikasi yaitu memberikan edukasi produk kecantikan secara informatif dan interaktif. Yang kedua, mempengaruhi keputusan pembelian konsumen melalui ulasan personal dan pengalaman nyata. Yang ketiga yaitu memberikan awareness dan persepsi positif terhadap brand. Dan yang keempat adalah membangun loyalitas audiens terhadap dirinya sebagai trusted reviewer. Yang kedua yaitu ada audiens sasaran, yaitu wanita berusia 18 hingga 35 tahun, terutama dari kalangan Gen Z dan milenial. Yang kedua yaitu pengguna aktif media sosial yang memiliki minat tinggi dalam produk kecantikan seperti skincare dan makeup. Yang ketiga yaitu konsumen produk kecantikan dari kalangan menengah dan menengah ke atas. Yang keempat yaitu audiens yang menghargai opini dari tokoh yang dianggap kredibel dan berpengaruh. Yang ketiga yaitu media yang digunakan. Yang pertama adalah Instagram. Biasanya Instagram digunakan untuk Q&A dan untuk testimoni singkat. Dan yang selanjutnya ada YouTube. Di YouTube ini biasanya review panjang mengenai produk-produk kecantikan dan untuk first impressionnya, ulasannya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu ada TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih muda dengan gaya komunikasi cepat dan trendy. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yaitu Destiantari. D. Ada isi pesan dan daya tarik pesan. Yang pertama adalah emosional. Nah, jadi di sini Tasya Farasya itu memiliki cara ngomong yang ekspresif, yang bisa dibilang seperti bicara dengan teman sendiri. Nah, contohnya itu kayak misal dia tuh bisa tiba-tiba ngomong, oh my god ini bagus banget, atau aku suka banget sama finishnya. Nah, reaksi-reaksi spontan kayak gitu tuh bikin para audiens tuh penasaran dan pengen coba juga. Nah, yang kedua ada logis. Jadi si Tasya Farasya ini tuh nggak cuma modal heboh aja, tapi juga nyelipin info-info penting kayak kandungan produknya apa aja, terus cara pakainya gimana. Contohnya tuh kayak dia tuh bisa bilang ini tuh ada kandungan niacinamide-nya loh 5%, ini tuh aman loh buat kulit sensitif gitu. Nah, yang ketiga itu ada etis. Nah, yang bikin makin respect adalah dia tuh transparan. Dia tuh bilang kalau ini tuh produk endorse atau nggak endorse, dan dia tuh belak-belakan juga ini tuh bagus atau enggak gitu. Nah, lalu ada teknik persuasi yang dipakai. Yang pertama ada testimonial. Nah, Tasya Farasya itu sering banget cerita pengalaman pribadi pakai produknya. Kalau cocok ya bilang cocok, kalau nggak cocok ya bilang nggak cocok. Selanjutnya ada repetition. Repetition itu adalah kalimat-kalimat kayak berupa Tasya Farasya approve atau wajib dicoba gitu. Nah, kalimat tersebut tuh terus-menerus diulang oleh Tasya Farasya agar menempel di kepala si audiens. Jadi si audiens itu bakal keinget terus dengan kata-kata tersebut. Ketiga adalah social proof. Social proof tuh dia juga nunjukin komentar dari followersnya yang udah coba produknya gara-gara Tasya Farasya tersebut. Nah, di sini tuh biar kesannya adalah para audiens tuh juga kayak bilang, beneran loh, bukan cuma dia yang suka gitu, juga ada orang lain yang suka, jadinya tuh ini tuh beneran gitu.
Oke, yang selanjutnya ada teori komunikasi persuasif. Kita memakai teorinya Richard EPD dan juga John C, yaitu Elaboration Likelihood Model atau ALM. Kenapa kita memakai ini? Karena ALM di sini menjelaskan bagaimana orang memproses pesan persuasif melalui dua jalur utama. Yang pertama central route atau jalur sentral. Ini digunakan di saat audiens ini berminat tinggi, terlibat dan juga memikirkan isi pesan yang mendalam, yang detail. Contohnya saja kayak orang yang benar-benar lagi cari skincare, dia bakal menganalisis lebih dalam, menyimak detail review dari Tasya Farasya. Lalu yang kedua ada peripheral route atau jalur periferal. Ini digunakan saat audiens ini kurang berminat atau dia tidak terlalu memikirkan apa isi pesan dari yang disampaikan Tasya Farasya, tapi tetap terpengaruh karena apa? Ada isyarat nonverbal di sini. Yang pertama, kredibilitas sumber. Kayak misalnya Tasya Farasya sebagai beauty influencer yang terkenal. Terus ada juga approve Tasya Farasya, itu yang membuat orang yang termasuk dari jalur periferal ini ikut terpengaruh. Lalu yang kedua ada penampilan visual, misalnya kemasan produk atau mungkin wajah dari Tasya Farasya yang glowing. Terus yang ketiga ada gaya bicara yang meyakinkan. Terus yang keempat social proof, kayak misalnya komentar, like-nya dan lain-lain. Nah, kenapa ALM ini kenapa ALM ini cocok untuk penelitian kita atau kasus dari Tasya Farasya? Yang pertama, mayoritas dari followersnya Tasya Farasya ini tidak menganalisis komposisi produk secara detail, tapi tetap percaya karena melihat Tasya ini memakai skincare-nya, memakai make up-nya dan memberikan reaksi yang positif. Lalu ini adalah bukti juga mereka memproses pesan melalui peripheral route. Tapi walaupun begitu, yang kedua, sebagian audiens yang memang punya concern lebih mendalam terhadap skincare ini akan memproses isi review dari Tasya Farasya dengan lebih teliti. Misalnya saat dia ngebahas ingredients, lalu tekstur, ada juga ngebahas efek pemakaian. Ini menunjukkan central route juga digunakan walaupun dia minoritas. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi efektivitas pesan yang terdiri dari dua indikator. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan, yaitu berupa data engagement. Jadi video review produk di YouTube itu bisa mencapai ratusan ribu viewers dalam beberapa hari, serta Instagram Story dan Reels sering mendapatkan ribuan komentar dan swipe up ke link produk. Lalu yang kedua yaitu ada perubahan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu produk yang di-endorse sering habis terjual dalam hitungan hari. Lalu yang kedua banyak testimoni followers yang menyatakan bahwa mereka itu mencoba produk karena review dari Tasya Farasya. Lalu yang ketiga yaitu ada reaksi audiens. Banyak yang menaruh kepercayaan pada reviewnya, bahkan menjadikan Tasya sebagai tolak ukur sebelum membeli. Lalu yang keempat itu ada dampak terhadap brand, yaitu beberapa brand yang belum terlalu dikenal mengalami kelonjakan pencarian dan penjualan setelah dipromosikan oleh Tasya Farasya. Lalu yang kedua ada alasan efektivitas, yaitu kredibilitas tinggi. Tasya tidak asal menerima endorsement sehingga audiens yakin pada kejujurannya. Lalu yang kedua ada konsistensi komunikasi, gaya komunikasi yang tetap profesional, detail dan juga menyenangkan. Lalu yang terakhir ada relevansi audiens, kontennya sangat relate dengan kebutuhan dan minat target para market. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.